Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia sekalian, jumpa lagi dengan saya Melinda Nurimanisa di pembahasan mengenai tugas 3. Di materi 3, memiliki visi yang otentik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di dalam materi bahwa kita sebaiknya memulai dari yang akhir. Stephen Covey mengatakan mulailah dari yang akhir. Sedangkan Steve Jobs mengatakan bahwa sadar bahwa aku akan segera mati. Bagi Steve Jobs adalah perangkat paling penting yang kemudian membantu beliau untuk menentukan pilihan-pilihan penting dalam hidup. Padahal 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan sukses adalah kondisi ketika kita bisa meninggal dalam husnul khotimah. Ini adalah salah satu gambaran sukses menurut saya pribadi, yakni husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang bahagia, tersenyum bahagia. Kita lihat di foto ini adalah foto dari ketika wafatnya Syekh Abu Zan. Beliau adalah salah seorang pejuang Palestina yang kala itu ketika melihatnya tuh benar-benar menyentuh saya gitu ya. Masya Allah ya, bisa sebahagia itu. Beliau meninggal namun bahagia sekali. Entah apa yang beliau lihat. Nah, inilah sebenarnya yang sering menjadi penyemangat gitu ya, penyemangat bagi saya pribadi, bahwasanya gambaran tentang yang akhir, ingin akhir hidup kita ini seperti apa? Apakah kita ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan bahagia, atau meninggal dalam kondisi yang tidak husnul khotimah? Nauzubillahi min dzalik. Tentu kita tidak bisa tiba-tiba husnul khotimah, ya kan? Seperti Syekh Abu Zan ini, Masya Allah, ketika kita melihat beliau ini luar biasa sekali, meninggal dalam kondisi tersenyum bahagia, maka ketika itu juga saya melihat, Masya Allah, orang ini adalah orang yang sangat berhasil. Kemudian yang saya kepo gitu ya, langsung penasaran apa yang beliau lakukan saat di dunia, saat beliau hidup, sehingga beliau bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan nikmat kematian yang sedemikian indah dan menyenangkan. Nah, ternyata setelah saya melihat biografi beliau, Masya Allah, tidak heran karena beliau adalah pejuang yang sangat amat aktif gitu ya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemudian beliau juga seorang syekh yang banyak berdakwah dan juga berjuang untuk Islam. Dan Masya Allah, selain beliau ternyata saya melihat sendiri gitu bahwa almarhum ayah mertua meninggal juga dalam kondisi yang tersenyum sedemikian bahagia, Masya Allah ya. Kalau kita kemudian kalau kita menilik kembali ke belakang, Masya Allah, apa yang dilakukan beliau, ternyata amalan-amalan unggulan beliau banyak sekali. Beliau tidak pernah putus sholat tahajud, tidak pernah putus sholat di masjid, tidak pernah putus puasa Senin Kamis selama kehidupannya. Jadi memang ternyata begitu real ya di depan mata saya sendiri juga. Kalau ini adalah foto, walaupun itu juga foto, tapi saya mengenal beliau gitu, bahwasanya memang akhir yang baik itu harus diperjuangkan dengan maksimal semasa kita hidup. Nah, ada doa dari Abu Bakar Asy-Siddiq yang merupakan salah satu doa favorit saya juga, yang mana ini adalah doa beliau ketika menjelang wafat, yang mana beliau selalu meminta bahwa ya Allah, biarkanlah akhir hayatku menjadi waktu terbaik dari hidupku, dan biarkan amal terbaikku menjadi satu-satunya penutup hidupku, dan biarkan hari-hari terbaikku adalah hari-hari saat aku berjumpa denganmu. Jadi di sini selama kita masih memiliki nafas, insya Allah masih ada kesempatan baik dari teman-teman juga dan saya pribadi untuk terus-menerus memperbaiki diri, untuk terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih baik, karena pasti namanya manusia kadang ada up-nya, ada naiknya, ada turunnya. Namun ketika turun gitu, kita harus semangat untuk naik lagi, untuk bangkit kembali, untuk berubah kembali, karena kita ingin menjadi yang terbaik ketika kita berjumpa dengan Rob kita. Nah, tugas kali ini ada beberapa, cukup banyak, silahkan disimak, semoga tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah memulai visi dari yang abadi. Jadi kalau biasanya misalnya menulis visi misi kita mulai dengan mungkin 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, kali ini kita memulai dengan cara yang berbeda, yakni kita memulai dengan hasil yang paling akhir, ingin meninggal dalam kondisi seperti apa.
Nah, ada 2 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di sini, yang mana bisa ditulis dalam bentuk narasi atau cerita. Kenapa narasi atau cerita? Karena narasi dan cerita ini ternyata berdasarkan risetnya yang saya pelajari di Master Imagineering, memiliki kekuatan yang lebih mendalam karena ada emosi di situ ya. Karena ada emosi di dalam yang kita tuangkan ketika kita membuat sebuah narasi atau cerita, akan lebih mudah melekat dalam benak kita, akan lebih mudah buat kita untuk mengingatnya. Karena itu tugas 3.1 buatlah cerita. Walaupun mungkin tidak begitu suka menulis, nggak apa-apa, buat aja cerita ngarang gitu ya. Tapi cerita ngarang yang dipinta dengan doa, disertai dengan doa, semoga menjadi semoga Allah berkenan dan Allah ridho serta Allah kabulkan apa yang kita tuliskan di sana. Pertanyaan nomor 1 adalah, bagaimana kehidupan setelah kematian yang aku inginkan? Mungkin kalau misalnya teman-teman masih sulit membayangkannya, coba bayangkan ingin ketika wafat, ketika sakaratul maut itu ingin dalam kondisi yang seperti apa? Ingin kondisi yang di alam kubur yang seperti apa? Apakah lapang? Apakah sempit? Apakah bercahaya? Apakah gelap? Apakah sendirian? Ataukah banyak teman berupa amal? Atau bagaimana? Kira-kira bagaimana nanti ketika malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhan? Kira-kira bisa nggak kita menjawabnya? Dan kalau misalnya teman-teman mungkin membayangkan lebih jauh lagi setelah dari alam kubur, ingin kondisi di yaumil hisab seperti apa? Ada beberapa golongan orang yang ketika di padang mahsyar adalah golongan-golongan orang yang ternaungi, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah pada hari itu. Ada 7 orang golongan. Ya silahkan dicari setelah ini. Kalau misalnya ingin menjadi bagian dari 7 golongan ini, berarti apa amalan yang harus dilakukan? Dan kita ingin kondisi surga yang seperti apa? Beberapa orang benar-benar memiliki visi yang sangat kuat tentang surga Firdaus misalnya. Benar-benar menginginkan surga Firdaus sebagai titik pemberhentian terakhirnya. Dan ketika itu dia pegang betul-betul, ternyata itu menjadi penyemangatnya untuk terus-menerus berkarya dan bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin dengan kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa surga Firdaus itu ada yang paling tinggi, ada yang paling mahal, ada yang paling mahal ya, makanya harus diperjuangkan dengan semangat gitu. Pertanyaan yang kedua, ingin meninggal dalam kondisi yang bagaimana? Yang tadi kehidupan setelah kematian, karena kita tahu bahwa hidup tidak sekedar di dunia. Hidup adalah sebuah masa mengumpulkan bekal menuju kematian. Jadi pertanyaannya, kehidupan setelah kematian seperti apa yang aku inginkan? Yang pertama. Yang kedua, ingin meninggal dalam kondisi bagaimana? Ustadz Umar Mita dalam kajiannya From the Earth to the Arch mengatakan bahwasanya kematian kita adalah berdasarkan kebiasaan atau amalan ibadah saat hidup. Maka hendak meninggal ketika melakukan apa, harus kita berbanyak gitu ya. Misalnya ada waktu itu saya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Ibu Septipeni Wulandari, beliau mengatakan bahwa ingin meninggal dalam kondisi berbagi ilmu, maka yang ia lakukan sepanjang hidupnya diperbanyak memperbanyak aktivitas berbagi ilmu. Atau ada lagi yang ingin meninggal mungkin ketika sholat, berarti harus amalan unggulan yang harus senantiasa dipegang adalah sholat. Atau ingin meninggal dalam keadaan berwudu, maka harus senantiasa menjaga wudunya. Atau banyak sekali kisah-kisah seperti ini bahwa ternyata banyak orang yang diwafatkan dalam kondisi yang paling banyak dilakukan semasa hidup di dunia. Kemudian ingin meninggalkan karya atau legasi apa? Kalau kata pepatah, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, bukan daging ya, gading, dan manusia meninggalkan nama. Mungkin bukan nama, tapi lebih penting lagi adalah karya atau legasi apa saja yang mau kita tinggalkan. Nah, contohnya bebas ya teman-teman, narasinya seperti apa bebas, boleh diketik, boleh ditulis tangan, boleh dibikin unyu-unyu, well design, terserah, tapi contohnya seperti ini. Misalnya, aku berharap dan berdoa kepada Allah betapapun kondisiku saat ini, aku ingin kehidupan setelah kematian yang seperti apa, aku ingin meninggal dalam kondisi seperti apa dan sedang melakukan apa, semoga didoakan oleh siapa saja kira-kira kita ingin ketika meninggal itu siapa aja yang mendoakan kita, yang mana itu berarti bahwa kalau kita memiliki impian misalnya ingin didoakan oleh seluruh
orang di Indonesia misalnya, berarti kita harus mengupayakan bagaimana kita bisa menjadi bermakna, bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang di Indonesia misalnya. Atau mungkin ada yang punya cita-cita ingin didoakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, berarti kita harus lebih panjang lagi nanti visinya bagaimana diri kita ini bisa bermakna dan memberikan manfaat tidak hanya pada orang-orang di Indonesia, tapi juga seluruh orang umat muslim di dunia misalnya. Nah, doaku semoga Allah mengabulkan dan sebagainya. Silahkan ditulis doa dari teman-teman. Tugas yang kedua, my ideal self. Tadi kita sudah membayangkan dari yang paling jauh, yakni yang kehidupan setelah kematian, bahkan dari kematian itu sendiri, ingin seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bisa turunkan, kalau kita ingin memiliki kematian atau kehidupan kematian seperti itu, kira-kira ideal self yang pantas untuk mendapatkan kematian yang indah seperti itu adalah yang seperti apa? Nah, ini tulis lagi, bisa narasi 100% impianmu dalam hidup, kondisi ideal spiritualnya seperti apa? Kondisi ideal emosionalnya seperti apa? Kondisi ideal intelektual atau kapasitas intelektualnya seperti apa? Kondisi ideal fisiknya seperti apa? Kondisi ideal dalam pernikahan, kalau yang mungkin belum menikah, mungkin bisa sekaligus membuat visi misi pernikahan. Parental atau ingin parenting yang seperti apa? Sosial kepada masyarakatnya seperti apa? Karirnya seperti apa? Atau vokasional atau avokasional atau hobinya seperti apa? Begitu. 10 aspek ini boleh menggunakan diagram yang seperti ini boleh, atau langsung di list boleh, atau menggunakan, kalau ingin menggunakan diagram setir yang kami buat di Happy Life Guidebook juga boleh, silahkan, namun semua aspek ini terpenuhi. Nah, bagaimana kira-kira kondisi dirimu di 10 aspek kehidupan? Dengan siapa kamu hidup, apa kontribusimu pada dunia, kenapa kamu melakukan semua itu, apa aja yang telah kamu pelajari, seberapa tinggi kamu telah bertumbuh, bagaimana hubunganmu dengan Allah, bagaimana kebiasaanmu dan sebagainya, tuliskan saja. Jangan melihat bagaimana kondisi kita pada hari ini. Karena kalau melihat kondisi kita pada hari ini, mungkin kita berpikir, oh jauh sekali gitu ya. Itu pun yang dulu selalu menggerakkan saya gitu. Ketika misalnya saya berada dalam kondisi yang merasa tidak perform gitu ya, tidak maksimal, kita meyakini bahwasanya hari esok diri kita bisa lebih baik daripada diri kita pada hari ini, apalagi 10 tahun lagi, apalagi diri kita 15 tahun lagi. Jadi insya Allah teman-teman semua, siapapun punya potensi, punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Karena itu bebaskanlah untuk bermimpi, rasakan seolah-olah teman-teman harus mencapainya, tulis semuanya sampai nggak tahu mau nulis apa lagi. Tulis saja semua sampai habis, inginnya seperti apa dan sebagainya. Idealnya menjadi seperti apa. Walaupun untuk proses menuju ideal ini insya Allah panjang ya, karena end goals-nya itu tadi adalah ketika kita meninggal ya, insya Allah semoga misalnya dapat umur yang panjang gitu, kita bisa terus-menerus bekerja untuk mencapai ideal self ini menuju, misalnya sekarang kita umurnya 30, katakanlah hampir 30, Rasulullah meninggal 63 tahun, berarti kita masih punya 30 tahun. Insya Allah 30 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk membina dan menumbuhkan diri kita sendiri menuju kondisi ideal yang kita mau. Saya sendiri sudah merasakan bahwasanya walaupun di titik yang kita kadang-kala mungkin ngerasa nggak mungkin gitu ya, kayak oh tinggi banget nih impiannya, pengen jadi kondisi yang ideal seperti ini, apalah aku gitu ya, remah rengginang pada hari ini masih seperti ini. Tapi ternyata kalau kita terus memegang kondisi ideal self itu dan terus berusaha berproses hari demi sehari, sedikit demi sedikit gitu ya, yang saya rasakan dulu saya pernah membuat seperti ini itu tahun 2013, sekarang tahun 2021, berarti sudah berlalu hampir 8 tahun ya. Ternyata dalam 8 tahun itu walaupun ya jatuh bangun, gagal coba lagi dan sebagainya, akhirnya progres ketika kita terus-menerus berusaha memperbaiki diri dan terus memegang ideal self yang kita mau ini, insya Allah lama-lama akan berprogres sendiri sedikit demi sedikit. Yang ketiga, tugas poin 3 adalah membuat biografi dari best self ini tadi. Kalau teman-teman masih bingung, kira-kira misalnya teman-teman membayangkan bahwa
one day gitu ya, at some point dalam hidup teman-teman, mungkin 10, 20, 30 tahun lagi, ada yang menuliskan biografi tentang teman-teman. Tapi teman-teman mungkin masih bingung ya, akan seperti apa biografiku gitu. Nah, ini ada beberapa cara yang saya ambil dari worksheetnya Derek Riedel tentang My Best Year Blueprint. Ini konteksnya dalam 1 tahun, tapi saya coba kontekskan ke dalam satu time span hidup gitu ya. Jadi gimana caranya kita bikin My Best Self biografi ini? Kita dengan cara kita ambil jeda sejenak, kita pikirkan 5 orang yang menurut teman-teman mengagumkan, role model yang menginspirasi. Katakan misalnya Rasulullah atau Khadijah atau mungkin Bilal bin Rabah atau siapapun ya, teman-teman yang menginspirasi teman-teman. Dah setelah itu misalnya teman-teman dapat nih 5 nama orang yang menginspirasi teman-teman, kemudian teman-teman breakdown karakternya dari orang-orang ini seperti apa? Apa sih yang menyentuhmu dan kenapa kamu terinspirasi sekali dengan orang ini? Apa yang bisa membuatmu tergerak dengan memikirkan orang ini? Apa yang kamu sukai tentang kisah hidup atau pesan hidup mereka? Di breakdown satu-satu orang per orang sebagai contoh. Nih, sebagai contoh misalnya kita ngefans gitu ya sama Khadijah radhiyallahu anhu, karena Khadijah ini adalah seorang yang sangat berani, tangguh gitu ya, Masya Allah, tapi juga sabar dan sebagainya. Nah, itu di list karakter-karakter apa aja yang kita suka dari orang-orang yang kita kagumi. Nah, kita ambil semua kualitas, aspek, dan atribut dari orang tersebut, lalu buatlah sebuah biografi singkat. Jadi kita ambil, ibaratnya ada tokoh-tokoh yang kita sukai gitu ya, kita pelajari kenapa kita suka tokoh-tokoh ini, apa sih rahasia mereka, apa sih prinsip-prinsip hidup mereka gitu ya. Kita ekstrak ya, ibaratnya meres jeruk gitu ya, kita ekstrak, ambil intisarinya, lalu kita buat sebuah biografi the best of tentang diri kita dengan kualitas ini. Sebagai contoh, ada di sini ya, misalnya contohnya My Best Self Bio gitu ya. Mia adalah seorang muslimah yang otentik gitu. Ia rendah hati dan peduli pada sesama seperti Rasulullah SAW. Jadi yang dia sukai dari Rasulullah itu adalah rendah hatinya Rasulullah, kepeduliannya terhadap sesama, dan kebaikan-kebaikan beliau. Tapi Mia ini juga ingin menjadi seorang pengusaha tangguh dan gigih, seperti halnya Khadijah radhiyallahu anhu yang berani, ceria, cerdas, dan aktif juga seperti Aisyah radhiyallahu anhu, serta yang kreatif dan inovatif seperti Zainab binti Jahsy. Ini contoh aja. Contoh untuk menggambarkan sebenarnya kita, sosok ideal yang kita mau tuju tuh seperti apa gitu ya. Nah, tugas 3-4 adalah membuat peta hidup. Jadi tadi kita sudah tahu the end of the mind, akhir perjalanan kita ingin menjadi seperti apa. Kita sudah tahu sosok ideal seperti apa. Sekarang kita breakdown lagi, semakin lama semakin konkret gitu ya. Mencakup 10 aspek tadi di titik transit yang ada berikut ini. Sebagai contoh, 60 tahun. Ingin pensiunnya tuh seperti apa? Kondisinya bagaimana? Ketika 50 tahun ingin menjadi seperti apa, 40 tahun menjadi seperti apa, 35 tahun ingin menjadi seperti apa, ketika 30 tahun ingin menjadi seperti apa, sebagai yang titik tolak paling awal yang mencapai kondisi ideal diri. Yang biasanya bagi saya adalah semakin dekat jaraknya, misalnya teman-teman sekarang 25 berarti paling dekat 30, bisa dibuat semakin detail, semakin ke atas nggak apa-apa, nggak detail karena masih jauh ya. Semakin dekat itu bisa semakin detail, misalnya di 30 sampai 35 lah maksimal ya, kita bikin mungkin cukup detail, kira-kira jabatannya seperti apa. Tapi selain detail juga penting untuk kita tuh bukan realistis, tapi yang penting adalah kita yakin bahwa kita bisa mencapai ini, apalagi untuk yang dekat. Kalau misalnya kita nggak yakin tapi kita pengen, bisa ditaruh yang jauh gitu. Ini nggak tahu nih gimana mencapainya, udah taruh aja yang jauh dulu ya. Tapi yang untuk hal-hal yang dekat, yang 30 tahun ini, pilihlah hal-hal yang teman-teman benar-benar yakin bisa mencapainya. Oke, sekarang tugas yang terakhir, 3.5, menyusun goals spesifik. Di materi teman-teman sudah belajar tentang smarter goals ya. Smarter goals itu goals yang lebih spesifik, 10 hal yang mungkin, yang ingin dan mungkin dan teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa eksekusi dalam 1 tahun ke depan. Jadi tadi semakin lama dibikin semakin detail, yang paling detailnya ini dibikin untuk 1 tahun ke depan aja dulu. Yang tadi kita simpan gitu ya. Tahapatan tadi ada 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun dan sebagainya, itu kita simpan.
Tapi kita buat betul-betul yang detail di sini. Jadi tadi ibaratnya kita sedang membuat peta, kita membuat peta perjalanan yang jauh, terus kita simpan dulu. Yang akan kita fokuskan dan betul-betul kita kerjakan, betul-betul kita bangun adalah 10 hal yang ada di depan mata yang bisa teman-teman eksekusi dalam 1 tahun ke depan. Dan teman-teman yakin bahwa teman-teman mampu, teman-teman bisa untuk mencapai hal ini. Teman-teman bisa memilih satu aspek, satu goals, jadi cuman fokus di satu aspek dulu nih. 1 tahun ini misalnya ingin fokus di spiritual, atau 1 tahun ini saya lagi sekolah jadi saya ingin fokus ke intelektual, atau tahun ini saya lagi punya target menikah jadi saya akan fokus ke aspek marital misalnya. Atau teman-teman sudah menikah gitu ya, sudah punya anak dan untuk 1 tahun ke depan misalnya pengen fokus ke bagian parental, bisa fokus milih beberapa fokus gitu ya. Jadi milih beberapa 3-5 mungkin aspek fokus apa yang mau difokuskan dalam setahun ke depan dan buat 2-3 goals per aspek. Atau kalau misalnya teman-teman aku mau semuanya seimbang gitu ya, jadi satu aspek satu goals boleh juga. Jadi pilih senyamannya teman-teman, mau ada yang difokusin boleh, mau semuanya seimbang semua dikerjain juga boleh. Intinya coba pilih 10 hal yang paling ingin diwujudkan dalam 1 tahun ke depan dan dipilih activation triggersnya. Kalau misalnya lupa activation triggers apa, silahkan cek di materinya karya. Begitu teman-teman untuk tugas minggu ketiga kali ini. Agak cukup panjang ya video tugasnya karena tugasnya ada 5. Semoga tugas 3 kali ini bisa membantu teman-teman untuk merumuskan peta hidup dan peta perjalanan ke depan. Dan teman-teman juga bisa banget bikin tugas ini sekreatif mungkin gitu ya. Misalnya teman-teman mau suka desain gitu, kayak saya tahu ada beberapa yang suka desain, bisa bikin well design di software gitu, atau ada yang suka menggambar bisa bikin dengan gambar dan segala macam. Karena sebenarnya ketika teman-teman membuatnya dengan niat gitu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan apalagi dengan ada aspek visual di dalamnya, insya Allah akan lebih powerful juga buat teman-teman. Saya sendiri pernah mengerjakan tugas semacam ini, tapi tidak persis seperti ini. Waktu itu di kelas pengembangan diri yang lain, saya jadi peserta, dan itu benar-benar saya bikin niat banget gitu ya, dan ternyata sampai sekarang masih kepake loh teman-teman. Jadi bahkan saya bawa si life map ini ke Belanda sini, karena waktu itu saya benar-benar mencurahkan banyak pikiran dan sepenuh hati dalam mengerjakannya. Jadi saya berharap semoga di tugas ini teman-teman bisa maksimal gitu ya, baik secara konten maupun mungkin secara bungkus gitu, kalau teman-teman mau dibungkus dengan menarik, agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman sendiri. Sekian dari saya, Madang Entolcin, sampai jumpa di minggu keempat. Dadah!